Spesimen sperma atau spermatozoa yaitu sel gamet pada laki-laki atau penis. Nah, sel ini memiliki ukuran panjang keseluruhan mencapai 50 sampai 60 mikrometer dan terdiri dari 3 bagian, yaitu ada kepala, leher atau tengah, dan ekor. Nah, kemudian untuk pengambilan sampelnya itu ada 5 cara, yaitu yang pertama masturbasi atau pengeluaran paling dianjurkan ini dengan cara menggosok kemaluan lelaki atau penis dan terjadi ketegangan dan keluar cairan sperma tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu coitus interruptus. Nah, dengan cara menyela atau menghentikan hubungan saat akan keluar sperma. Nah, cara ini kurang baik karena hasilnya mendapatkan jumlah spermatozoa di bawah kriteria dari oligospermae atau oligospermae. Nah, kemudian yang ketiga yaitu coitus kondomatosus. Nah, cara ini yaitu dengan cara memakai kondom atau menampung mani. Nah, cara ini yang tidak dianjurkan karena zat pada karet akan mempengaruhi, yaitu membunuh atau melemahkan spermatozoa tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu dengan memakai vibrator itu alat. Nah, alat ini dengan cara ditempelkan pada glanus penis. Nah, dengan cara seperti ini, dengan cara masturbasi dengan vibrasi. Nah, vibrasi yang lama. Nah, yang diharapkan sperma akan keluar. Nah, kemudian yang kelima itu dengan cara reflux pasca senggama. Nah, dengan cara ini itu dengan memeriksa sperma yang telah ke vagina. Nah, cara ini tidak dianjurkan karena tidak mencerminkan kedua pada sampel yang sesungguhnya. Kemudian itu adapun pengambilan sampelnya itu harus memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama harus puasa 2-7 hari. Yang kedua yaitu pemeriksaan itu dilakukan 1 jam. Kemudian yang ketiga yaitu wadah harus steril, tidak terbuat dari logam, plastik atau karet. Nah, kemudian keempat ini suhunya itu tidak di bawah dari 20 derajat Celcius dan tidak melebihi dari 40 derajat Celcius. Nah, kemudian adapun pengawet yang digunakan dalam pemeriksaan spesimen sperma. Nah, itu yang pertama panas, kedua itu kalibrasi pengion dan non pengion, dan ketiga itu pelarut dengan cara menggunakan pelarut karbon disulfat misalnya. Nah, dan adapun pelarut menggunakan yang lainnya. Nah, kemudian pengobatannya itu dapat dilakukan dengan berhenti merokok, olahraga teratur, mengurangi penggunaan radiasi, itu penggunaan ponsel atau blue light. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang pencetusnya, yaitu yang pertama pada suhu spermatogenia. Kemudian yang kedua itu skrotum itu kosong, tidak terisi dengan testis. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh jumlah, morfologi dan bentuk dari sel itu, dan paparan sinar tertentu atau bahan-bahan yang tertentu. Nah, jika ketiga dari faktor pencetusnya itu dapat normal, maka dapat mengakibatkan kemandulan bagi pria. Nah, sekitar 40-50% dipengaruhi dari kesuburan pria tersebut. Nah, adapun cara pengawatannya yaitu yang pertama disekresi dengan cara swim up. Nah, dengan menempatkan cairan semen pada bagian permukaan medium. Nah,
Nah, spermatozoa ini dibuat berenang pada dasar tabung yang berisi medium. Nah, ketika mencapai permukaan medium, diambillah dengan pipet mikro dan dimasukkan ke dalam tabung 0,5 mili dan suhunya itu di bawah 80 derajat Celcius. Nah, hasilnya itu hasil freezer drying disimpan dalam desikator dengan suhu 40 derajat Celcius sampai seminggu. Nah, kemudian adapun penyakit yang berhubungan ketika pemeriksaan spesimen sperma itu, yang pertama leukocytospermia, kemudian yang kedua yaitu neocorosospermia, kemudian yang ketiga yaitu teratospermia. Selanjutnya itu pemeriksaan spesimen feses, yaitu dilakukan dengan cara untuk pemeriksaan feses yang bertujuan untuk mendeteksi adanya kuman, misalnya Salmonella, Staphylococcus, dan Shigella. Kemudian untuk indikasi pemeriksaannya yaitu adanya diare dan konstipasi, adanya gangguan pencernaan, dan terdapatnya darah dalam tinja. Untuk syarat-syarat pemeriksaannya yaitu yang pertama, tempatnya itu harus bersih, kedap, dan bebas dari urin. Kemudian diperiksa 30 menit sampai 40 menit sejak dikeluarkannya. Kemudian pasien itu dilarang menelan bismut dan barium, dan tidak boleh menelan minyak dalam 5 hari sebelum pemeriksaan. Dan untuk pengirimannya, wadah itu harus yang sesuai, yaitu kaca, dan tidak boleh menggunakan wadah yang tembus seperti plastik. Dan untuk sampel yang keras digunakan dos yang berisi dengan parafin. Kemudian alat-alat yang digunakan untuk pemeriksaannya yaitu sarung tangan, lidi steril, kapas steril, dan tisu. Kemudian untuk penanganannya, yang pertama itu untuk pemeriksaan parasit, yaitu spesimen tinja diawetkan dalam MIF atau larutan formalin. Kemudian untuk pemeriksaan bakteri, yaitu segera diperiksa karena ada bakteri yang tidak tahan terhadap pH dan temperatur. Kemudian untuk pemeriksaan virus, yaitu harus segera dikirim laboratorium rujukan dan disimpan dalam lemari es. Dan untuk pengawetannya itu 2 buah pot volume 20 mili yang mempunyai tutup yang rapat, kayu aplikator, dan pengawet seperti formalin 10%. Adapun penyakit yang berhubungan untuk pemeriksaan spesimen ini yaitu yang pertama diare yang berkepanjangan, diare berdarah, peningkatan jumlah gas, muntah, kehilangan nafsu makan, kembung, sakit perut, dan kram, dan juga ditandai dengan adanya demam. Untuk pengobatannya umumnya dokter menyarankan untuk mengonsumsi obat cacing, misalnya albendazole dan mebendazole. Nah, obat ini itu dikonsumsi 1-3 hari untuk membunuh cacing dewasa. Dan untuk faktor pencetusnya yaitu cuaca, usia, dan sanitasi yang buruk. Kemudian selanjutnya itu pemeriksaan spesimen urin. Nah, adapun pengertian dari urin tersebut yaitu hasil penyarian dari darah oleh ginjal yang dikeluarkan oleh tubuh melalui sistem saluran kemih. Salah satunya itu bagian sistem urinaria. Nah, adapun tujuan dari pemeriksaan urin tersebut yaitu untuk tes kehamilan, mengetahui zat asing, perkembangan penyakit, melakukan diagnosis penyakit, mendeteksi gejala penyakit, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Nah, adapun jenis pengambilan urinnya itu yang pertama itu urin sewaktu, yang kedua itu urin pagi pertama, yang ketiga itu urin pagi kedua, dan yang keempat itu urin pagi 24 jam. Nah, adapun jenis pengenangannya yaitu urin yang sudah ditampung sebaiknya segera diperiksa, karena jika dibiarkan lama maka akan terkontaminasi dan hasilnya akan mengalami negatif atau positif yang palsu. Nah, untuk jarak yang 2 atau lebih dari 2 jam itu biasanya disimpan di refrigerator pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, adapun jenis pengawet yang digunakan yaitu toluena, timol, kloroform, asam borat, klorheksidin, formalin atau formaldehid. Nah,
natrium asida, NaCl, natrium karbonat. Adapun jenis penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen ini yaitu infeksi saluran kemih atau ISK, penyakit batu ginjal, diabetes, kerusakan ginjal dan kerusakan otot, dan penyakit liver. Adapun jenis pengobatannya itu salah satunya pada pengobatan batu ginjal, diagnosisnya yaitu dilakukan dengan pemeriksaan dengan mengumpulkan sampel urin untuk mengetahui apakah sampel tersebut mengandung kalsium dan asam urat. Nah, adapun jenis pengobatannya yaitu untuk batu ginjal ini diberi obat allopurinol untuk mengurangi atau menghancurkan jenis batu asam urat, dan obat ini bekerja untuk mengurangi produksi asam urat dalam tubuh. Nah, adapun jenis keluhan yang biasa terjadi yaitu buang air kecil sering dan sakit pada buang air kecil, jumlah urin yang sedikit dan urin tidak keluar sama sekali. Adapun faktor pencetusnya yaitu pengaruh kurang minum air putih, berat badan yang berlebih, efek samping operasi pada organ pencernaan. Materi selanjutnya yaitu spesimen darah. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi penyakit, mengetahui fungsi organ, mendeteksi kemungkinan adanya racun, efek obat atau zat tertentu, dan untuk mengetahui kondisi kesehatan secara keseluruhan. Nah, adapun cara pengambilannya yaitu untuk darah kapiler pada orang dewasa diambil pada ujung jari atau anak daun telinga, dan untuk pengambilan darah kapiler ini dilakukan pada bayi atau anak kecil dapat diambil di tumit atau ibu jarinya. Dan untuk darah vena pada orang dewasa dipakai salah satu vena dalam fossa cubitus, dan pada bayi dapat digunakan vena jugularis superficialis atau sinus sagittalis superior. Untuk pengenangan dari spesimen darah ini yaitu suhu, cahaya, pelabelan, pengemasan, dan transportasi. Dan pengawetan dalam spesimen darah ini yaitu yang digunakan jenis pengawet antikoagulansia, yaitu suatu bahan kimia yang dapat menekan atau menunda dan mencegah pembekuan darah. Adapun contoh obatnya yaitu tetraasetat natrium oksalat, natrium sitrat, heparin, dan natrium fluorid. Kemudian penyakit yang berhubungan untuk pemeriksaan spesimen darah ini yaitu salah satunya malaria, yaitu dapat dipastikan dengan memastikan gejala yang dialami si penderita tersebut, seperti pemeriksaan fisik serta tes diagnostik cepat, yaitu untuk mengetahui keberadaan dan jenis parasit yang menyebabkan malaria. Nah, kemudian untuk faktor pencetusnya itu parasit Plasmodium, janin yang terinfeksi dengan ibunya, berbagai pemakaian jarum suntik yang menerima transfusi donor organ. Kemudian untuk keluhannya yaitu tubuh merasakan sensasi dingin, menggigil, demam, sakit kepala, mual dan muntah. Dan biasanya juga terjadi pada penderita yang masih muda. Kemudian untuk pengobatannya yaitu menurut WHO membuat regimen kombinasi obat disebut dengan artemisinin dan based combination therapies atau ICT. Kemudian yang terakhir itu materi spesimen sputum atau dahak. Adapun pengertiannya yaitu lendir atau materi lainnya yang dibawa oleh paru-paru, trakea, dan bronkus yang dimuntahkan atau ditelan. Nama latinnya itu sputum dan biasa disebut juga meluda atau dahak. Adapun cara pengambilannya yaitu dilakukan di tempat yang terbuka, jauh dari kerumunan, dan gunakan kamar yang terpisah yang mempunyai ventilasi yang cukup. Kemudian pasien dalam posisi berdiri atau duduk dan sedikit agak condong, dan lalu terlebih dahulu sebelum pengambilan dahaknya itu pasien tersebut berkumur, dan untuk si penderita menarik napas dalam-dalam lalu dibatukan sekuat-kuatnya hingga keluar darah tersebut melalui dada, bukan dengan tenggorokan. Kemudian untuk pengambilan sampelnya itu dilakukan dengan 3 waktu. Itu yang pertama itu dahak semalam. Dahak yang dikumpulkan selama 24 jam di rumah si penderita dan dibawa untuk pemeriksaan ke laboratorium. Kemudian itu yang kedua, dahak pagi. Dahak yang dikeluarkan si penderita pada saat bangun pagi. Kemudian itu dahak semalam. Dahak semalam ini dahak yang dikumpulkan selama 24 jam bagi penderita dan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Kemudian yang ketiga itu dahak sewaktu. Dahak sewaktu ini dahak yang diisikan oleh si penderita pada setiap kunjungan. Kemudian penanganannya yaitu untuk pemeriksaan mikrobiologis yaitu pengambilan, penampungan, penyimpangan,
pengembangan, pemberian laba, dan pengiriman sampel. Kemudian tujuan dari itu adalah tidak dicemari oleh bakteri lain, bakteri dalam spesimen tidak mati. Dan untuk pengawetannya itu simpan dalam lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius dan tidak lebih dari 1 malam. Kemudian itu yang kedua, jika tidak ada lemari es dan penampungannya itu ditunda selama di atas 3 jam, maka diberi pengawet, yaitu 1% cetil klorid atau CPC dan 2% sodium klorid. Kemudian selanjutnya itu penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen dahak, yaitu diagnosisnya itu ditegakkan melalui pemeriksaan dahak secara mikroskopik dengan langsung dan diambil 3 kali berturut-turut, seputus sewaktu hingga pagi hingga sewaktu, karena nilainya hingga dengan pemeriksaan secara teratur atau biakan. Untuk faktor pencetusnya itu bakteri akibat penyakit TB pada malaria. MTB ini ditularkan melalui udara, bukan melalui kontak permukaan. Bakteri ini akan berada dalam gelembung cairan yang bernama droplet nuclei dan daya tahan tubuhnya itu rendah. Tingkat penularannya, faktor klinis dan lingkungan, dan juga kontak. Untuk terapi obatnya yaitu TB aktif diobati dengan terapi kombinasi yang terdiri dari 3 atau lebih dari obat. Biasanya itu di 4. Selama TB aktif diberi umumnya isoniazid atau INH dan juga rifampicin. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.